Sampurasun. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diki Ekstrada Surbakti, NPM 097. Saya Fikri Fajrianto, NPM 103. Perkenalkan, nama saya Yayang Febriani Sudrajat dengan NPM 108. Kenalkan, nama saya Hafizah Zulfa, NPM 113. Perkenalkan, nama saya Acila Seda Putri, NPM 120. Perkenalkan, nama saya Bagus Firmansyah, NPM 126. Kami akan mempersembahkan video kami yang berjudul Gurita merupakan hewan cerdas. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gurita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gurita ialah hewan moluska yang termasuk ke dalam kelompok binatang kepala yang memiliki kaki. Oleh karena bentuk morfologi tersebut, satwa ini berada pada kelas Cephalopoda dan genus Octopus. Kelas atau marga Octopus yang melekat pada gurita mengindikasikan bahwa binatang tersebut berkaki 8. Adapun beberapa hewan dari kelas moluska yang mempunyai banyak kemiripan fisik dengan gurita, yakni pertama ada sotong dengan nama latin Sepia sp, yang kedua ada Nautilus dengan nama latin Nautilus pompilius, yang ketiga ada cumi-cumi dengan nama latin Loligo sp. Ini bentuk klasifikasi gurita atau Octopus sp menurut Saanin tahun 2001. Gurita termasuk kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Choleidae, ordo Octopoda, subordo Incirata, family Octopodidae, genus Octopus, spesies Octopus sp. Saya akan menjelaskan sedikit morfologi tentang gurita. Secara umum, tubuh gurita dibedakan menjadi 3 bagian, kepala, leher, dan tubuh. Pada daerah kepala terdapat 8 lengan yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap mangsa. Pada bagian gurita terdapat sepasang gigi yang bernama radula. Gurita juga memiliki mata yang besar dan menonjol di sekitar kepala. Gurita juga mampu melihat 360 derajat sehingga ia mampu mendeteksi mangsa dan musuh. Mata gurita memiliki kelopak mata, kornea, lensa, dan retina yang mirip dengan hewan vertebrata. Menurut Wood et al. 1997, mata dapat digerakkan, menutup, dan membuka, dikedipkan, serta dapat memfokuskan dengan baik bayangan objek tersebut. Batang tubuh gurita menyerupai kantong tanpa sirip lateral dan dibungkus oleh mantel yang akan membuat leher pada batas kepala dan pangkal tubuh. Air dapat masuk lewat bagian tepi leher dengan jalan membesarkan mantel dan selanjutnya air disemprotkan keluar sifon dengan cara mengkontraksi. Bruska 1990. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi gurita. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Gurita bernapas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insang dan disemburkan kembali atau dikeluarkan kembali melalui tabung sifon. Yang kedua adalah sistem peredaran darah. Gurita memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang artinya darah hanya mengalir di pembuluh darah dalam tubuh saja. Yang ketiga adalah sistem saraf. Gurita memiliki sistem saraf yang sangat kompleks dengan sebagian saja yang terlokalisir di bagian otak. 2/3 dari sel saraf terdapat pada tali saraf yang ada di kedelapan lengan gurita. Yang keempat adalah sistem pencernaan. Gurita memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan mulut dan anus. Yang kelima adalah sistem perkembangbiakan. Gurita adalah hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Masa kawin gurita berlangsung cukup lama. Dalam 1 kali kehamilan, seekor gurita betina bisa menghasilkan 200.000 telur. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi perilaku bagi gurita. Yang pertama yaitu kamuflase. Kulit gurita mengandung pigmen warna yang bisa digunakan untuk berkamuflase. Warna tubuh sesungguhnya yaitu putih atau abu-abu pucat dan pada saat tertentu akan berubah menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, mengeluarkan tinta.
Gurita memiliki kelenjar tinta di dalam perut seperti yang dimiliki oleh cumi-cumi. Zat berwarna hitam tersebut akan dikeluarkan apabila gurita sedang mengalami atau sedang merasa terancam. Pada saat itu, bagian atas di kepala akan terbuka dan menjadi alat untuk menyemprotkan tinta ke sekelilingnya untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Yang ketiga yaitu memutuskan tentakel. Tidak semua gurita mampu atau bisa memutuskan tentakel karena hanya sebagian saja yang bisa memutuskan tentakel tersebut. Gurita hanya akan memutuskan tentakel apabila berada pada kondisi yang sangat terancam. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang gurita merupakan hewan yang cerdas. Gurita memang sangat cerdas dan kemungkinan merupakan hewan yang sangat cerdas di kalangan hewan invertebrata lainnya. Nah, gurita ini sering menjadi perdebatan di kalangan ahli biologi loh. Nah, hasil percobaan mencari jalan di dalam nis menunjukkan bahwa gurita memiliki ingatan jangka panjang dan juga ingatan jangka pendek. Kenapa sih? Hal ini disebabkan karena di dalam gen gurita terdapat gen yang bisa membuat gurita bisa mengecap rasa dengan menggunakan alat penghisap. Nah, alat penghisap ini juga berfungsi untuk menangkap mangsa. Selain itu juga ditemukan gen yang dapat bergerak di dalam genom yang disebut transposom. Nah, transposom berperan dalam meningkatkan pembelajaran dan memori pada gurita. Nah, keistimewaan ini nih yang membuat gurita memiliki ingatan jangka pendek dan juga ingatan jangka panjang. Selain itu, gurita juga memiliki sistem saraf yang sangat kompleks dengan sebagiannya saja terlokalisir di bagian otak. 2/3 dari sel saraf ada pada tali saraf yang ada di ke-8 lengan gurita. Nah, lengan gurita juga dapat melakukan berbagai gerakan refleks yang rumit yang dipicu oleh 3 tahapan sistem saraf yang berbeda. Beberapa jenis gurita seperti gurita mimik bisa menggerakkan lengan-lengannya untuk meniru gerakan hewan laut yang lain. Pada percobaan di laboratorium, gurita dapat mudah diajar untuk membedakan berbagai bentuk dan pola. Gurita juga bisa membuka tutup toples dengan belajar dari melihat saja. Walaupun penemuan ini sering dipertentangkan berdasarkan berbagai alasan, gurita pernah ditemukan sedang melakukan gerakan yang menurut sebagian orang seperti sedang bermain-main. Secara berkali-kali, gurita melepaskan botol dan mainan di tengah-tengah arus air melingkar di dalam akuarium dan lalu berusaha menangkapnya. Gurita sering memecahkan akuarium yang ditinggalinya dan kadang-kadang bertandang ke akuarium yang lainnya untuk mencari makan. Gurita juga diketahui sering memanjat kapal penangkap ikan dan membuka ruangan penyimpanan ikan untuk memakani kepiting. Oleh karena itu, hewan ini dijuluki si cerdas. Nah guys, kita sekarang sudah sampai di penghujung video ini. Nah, yaitu bagian kesimpulan. Nah, sekarang aku ingin membahas kenapa sih seekor hewan gurita dapat dikatakan sebagai hewan yang cerdas. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan bagian-bagian dari teman-teman saya, yaitu tentang pendahuluan, yaitu ada morfologi, fisiologi, habis itu ada klasifikasi dari gurita itu sendiri. Selain itu juga ada habitat dari gurita itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kesimpulan dari kenapa sih gurita itu dapat dikatakan sebagai hewan cerdas. Nah, yang pertama itu adalah bahwa gurita dapat menggerakkan seluruh tubuhnya atau mimik tubuhnya dengan maksimal dengan ke-8 kakinya. Ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa gurita dapat membuka tutup toples, di mana gurita itu di dalam toples tersebut. Nah, wow banget kan? Nah, selain itu juga gurita memiliki memori jangka pendek dan jangka panjang, karena waktu itu pernah ada satu penelitian membuktikan bahwa gurita dapat memecahkan suatu masalah yang dibuat oleh para peneliti. Hal terakhir yang membuat gurita itu semakin keren adalah gurita dapat mengecap rasa lewat tentakel penghisapnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Sekian dan hatur nuhun. Hatur nuhun. Mohon